Plat Halo AE. Kak. Halo, halo, halo. Mau nanya ini Kak. Apa benar ini surga itu punya tingkatan-tingkatan begitu Kak? Ada surga yang dimaksud itu adalah samaim atau langit sebenarnya. Ada tingkatannya. Langit tentu adalah. Itu dari mana Kak? Dari Alkitab lah, masa dari mana? Oh, ada penjelasannya di Alkitab Kak? Ada ayatnya. Ya, di dalam Korintus juga Rasul Paulus mengatakan dia diangkat ke langit ketiga. Jadi langit yang pertama itu adalah tempat di mana burung-burung udara itu hidup. Itu langit juga, langit atau syamaim. Ya, uranon bahasa Yunaninya. Nah, lalu yang tingkatan kedua itu adalah antariksa. Disitulah planet-planet itu yang mungkin tidak bisa kita jangkau dengan mata kita. Itulah antariksa. Lalu yang ketiga itulah yang namanya Firdaus atau alam penantian. Berarti tidak ada dibilang langit ketujuh ya? Langit ketujuh, belum lihat aku ada ayatnya. Oke, sama satu lagi, apakah semisal kita tahu kan HIV itu penyakit yang seumur hidup kan ya? Nah, apakah orang yang mengidap penyakit itu kalau apa namanya? Kalau apa? Masuk surga? Iya, itu karena kan itu sebuah ini kan. Jadi dosa bukan juga. karena penyakitnya yang membuat dia masuk surga. Dosanya Ya, juga. itu kan penyakit yang menular ya, menular melalui penggunaan jarum suntik atau orientasi seksual yang menyimpang. Nah, itu kan akibat orang berdosa. Ya, yang melakukan seperti itu ada yang dia menjadi korban dari ketidaktahuan karena penggunaan jarum suntik. Nah, orang-orang seperti itu apakah masuk surga? Kalau bertobat masuk surga, kalau nggak bertobat ya neraka. Jadi itu memang penyakit yang merusak atau melawan sistem imun kita sepanjang hidup kita. Itu belum bisa sembuh ya kalau nggak salah ya. Cuman dia dinonaktifkan di dalam tubuh manusia dengan cara mengkonsumsi obat yang seumur hidup harus diminum gitu. Nah, kalau orangnya ini bertobat, tentu dalam pertobatannya itu dia bisa masuk surga. Di dalam Kristus itu tidak ada yang mustahil gitu ya. Namun kalau dia tidak bertobat, dia masih melakukan perilaku penyimpangan, masih juga begitu-begituan, nah itu dia tidak akan masuk surga. Jadi pertobatan itulah yang membawa orang itu masuk ke dalam surga, bukan penyakitnya. Abang kena itu? Enggak. Maksudnya kalau misal punya teman gitu kan teman saya ini termasuk Oda. Tapi dia itu Oda dalam Oda itu artian apa Oda? Oda itu apa? orang dalam ini HIV. Oda orang dalam. Lalu? Nah, dia itu tertular bukan karena ini hubungan seksual, tapi dia terkena pada waktu di Afrika kan pulang ke sini seperti itu dan takutnya kita ini teman-temannya kan siapa tahu kapan waktu bisa tertular sama dia, jadi bagaimana? Ini bang, yang seperti itu tertular itu kalau ada hubungan seksual atau ada apa ya? Biasanya ditularkan tuh melalui itu. Kalau melalui udara itu tidak, karena itu yang melalui udara itu biasanya virus influenza. Tetapi HIV ini tidak ditularkan dari situ, tetapi perilaku penyimpangan seks dan tertular melalui suntikan, karena itu disebarkan melalui darah. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril, nah itu bisa terkontaminasi dari situ. Jadi kalau kamu sekedar ngobrol aja itu nggak akan bisa menular, tenang aja. Itu bukan seperti virus-virus influenza. Jadi abang bisa searching ya, bisa cari di Google ya, itu seperti apa penularannya gitu. Oh iya, ya itu saja mungkin.
Dan ini ya saran aku jangan menggunakan peralatan makan atau minum yang sama gitu. Takutnya dia sedang Iya. dalam kondisi luka karena dia itu kan biasanya ya dia itu lebih sering apa ya bibirnya pecah-pecah atau sariawan. Nah itu tuh nggak boleh. Kita jangan usahakan jangan pernah satu ini. Jadi lebih baik mencegah daripada Anda sakit nanti. Menurut saya ini juga. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Bang Vito. Tapi jangan dikucilkan ya orang yang seperti itu. Malah kita Iya. harus menyemangatinya gitu. Dan kita harus mengingatkan dia jangan terjerumus lagi dengan pergaulan yang tidak sehat. Gitu. Iya. Umumnya itu boti-botian itu. Berhenti buat Hati-hati. guys. Jadi dalam apa ya circle pertemanan itu juga kita pilah-pilah gitu. Jangan semua kita temanin gitu loh. Ya. Ya kebetulan dia ini kan teman dari kecil juga. Iya. Oke. Kalau tidak tertular karena tidak sengaja, jangan kita juga menjauhinya. Iya. Ya. Oke Kak. Tuhan Thank you. berkati Bang Vito. Yuk. Ini bahas agama atau penyakit nggak sih? Ya ada hubungannya tadi karena dia nanya kan, bisa selamat nggak? Bisa masuk surga nggak orang yang seperti itu? Bisa kalau dia dalam pertobatan. Gitu. Jadi ada masih ngeling kok sama pertanyaannya dan dengan tema kita. Halo, Shalom Kak Agatha. Salam Bang. Ya, terima kasih sudah dinaikkan. Mhm. Cuma mau bertanya sedikit Kak mengenai Tritunggal yang saya dengar-dengar. Apakah Tritunggal ini ada perbedaan pemahaman? Nah, ada Tritunggal Perbedaan yang pemahaman dengan apa? pemahaman Tritunggal ada yang seperti begini Kak ya, sebentar. Maksudnya begini, Tritunggal terdiri dari, ada yang bilang bahwa itu 3 pribadi. Di mana dalilnya? Maaf. Dari room yang sebelah. Kan saya dengar Oh, juga Kak. jangan ada room lain di hadapanku. Nggak bisa itu aturanku. Ya. Jadi menurut apa yang Kak Agatha dapat dari Alkitab, sebenarnya Tritunggal itu yang seperti apa yang untuk dipahami supaya Oh, saya seperti juga yang diajarkan Yesus lah. Ya, yang seperti apa begitu Kak? Aku Saya buka itu Yohanes 8 ayat 42. Tuh Yesus sendiri yang ngomong. Yohanes Masa beda-beda? Enak aja Tuhannya satu kok bisa beda-beda. Yohanes berapa Kak? 8:42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Wah, udah. melainkan dialah Yesus mengaku dia datang dan keluar dari Allah kan? Iya benar. Jadi Ya tidak kan? ada, maksudnya tidak ada Sabar, mau perbedaan dijelaskan ya. apa kau yang jelasin? Yesus Silakan. dengar dulu. Ya, Oke. iya. Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa, itu merujuk kepada hakikat dia yang adalah firman sebelum mengambil kodrat manusia. Lalu kau baca lagi tuh Yohanes 15 ayat 26. Ini Yesus yang ngajarin ini Tritunggal. Yohanes 15 Ayat 26. ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Oke, kata Yesus apa? Roh itu juga keluar dan datang dari Bapa. Firman yang adalah Yesus itu juga datang dan keluar dari Bapa. Jadi Tritunggal itu apa, Kak? Satu Allah yang memiliki firman dan roh. Itu Tritunggal, nggak boleh beda-beda. Nggak boleh berlainan pemahaman tentang Tritunggal. Harus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Iya. Oh. Ada istilah, artinya tidak ada istilah fungsi yang berbeda-beda atau
Nggak ada. Allah kok main fungsi? Emang kok kira dia blender? Tidak ada dibagi dengan 3 pribadi gitu dalam satu esensi. Ya, karena Allah itu tidak disebutkan atau tidak dinarasikan sebagai pribadi. Ya, kita boleh menjelaskan dia dalam konteks atau dalam diksi pribadi kalau kita memahami Tritunggal bukan seperti pribadi manusia. Karena banyak orang yang mengira pribadi itu adalah manusia. Person atau personae. Ya kan? Itu seolah-olah Anda dengan saya, terus dengan si yang punya akun ini diikat jadi satu, jadi 3 pribadi dalam satu hakikat. Nah ini bukan. Makanya kenapa saya tidak menggunakan diksi pribadi, tetapi lebih kepada realita. Realita konkret atau hipostasis. Ya karena ini memang benar-benar ada ayatnya ya. Kalau kamu baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Di situ adalah gambar wujud Allah, di situ hipostasis. Digunakan kata hipostasis. Jadi pemahaman Tritunggal ini nggak boleh beda, harus seperti yang diajarkan Yesus. Firman dan Roh itu berasal dari satu sumber, yaitu Sang Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Coba baca. 1 Korintus 8 Ayat berapa 6. tadi Kak? Ayat 6. Oke. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Top. Ya, Udah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau bicara tentang Tritunggal berarti bicara tentang Allah. Siapa dia? Bapa. Berarti Bapa yang adalah sumber ini berasal dari dialah Roh tadi. Berasal dari dialah firman tadi. Karena Ya. sumbernya ada satu. Makanya skema Tritunggal itu seperti ini. Yang paling atas ini adalah Sang Bapa. Firman itu diutus, datang dan keluar dari Bapa, dan Roh Kudus itu juga diutus, datang dan keluar dari Bapa. Jadi tidak terbalik begini ya. Ini skema yang gila sih kalau kataku. Ini skema fatal. Ya, skemanya itu Tritunggal itu seperti ini ya. Satu Allah yang dia adalah sumber yang mengutus firman dan rohnya. Karena melalui firman dan rohnya, langit dijadikan. Dengan rohnya, dia menghidupi apapun yang diciptakan melalui firman tadi. Ini bisa kamu lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1-3. Seperti itu Bang. Jadi nggak boleh beda-beda. Pemahaman Tritunggal ini, oh Allah itu berubah-berubah peran gigimu. Ada orang yang menjelaskan Tritunggal itu seperti gini Bang. Oh, Tritunggal itu seperti telur, cangkang telur, kulit ari sama isinya telur. Pengen ku jambak kalau ketemu ada orang yang mengatakan Tritunggal kayak gitu. Ada juga yang mengatakan, oh Tritunggal itu kadang dia jadi bapak, kadang dia jadi anak, kadang dia jadi Roh Kudus. Nah ini kan penipu. Berarti Tuhan Yesus itu seolah-olah menipu orang gitu. Dengan dia berubah-berubah. Kadang dia ngaku jadi bapak, kadang ngaku jadi anak, kadang ngaku jadi roh. Nah ini suruh masuk mu'alaf aja. Gitu Pak Jerry. Jadi memahami Tritunggal itu harus seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. iya. Terima kasih. Ini jelas, sangat jelas. Jadi yang bilang terus gimana nih Kak? Yang Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, itu gimana lagi itu? Kita tidak merujuk kepada itu ya. Walau memang Bapak bukan, jadi seolah-olah dia kayak terpisah pribadinya. Ya. Makanya saya juga nggak suka dengan skema Tritunggal seperti itu. Itu juga jangan. Itu juga tidak saya sarankan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Enggak, kita semua tahu firman itu pasti berbeda dengan Sang Roh Kudus. Ya, tapi saya tidak mau menekankan itu. Tetapi Bapa mengutus anaknya, Bapa mengutus Roh Kudus, dan itu satu kesatuan hakikat. Iya. Gitu. Ya, walaupun Bapa memang bukan Roh Kudus, tapi itu tidak menjadi dasar teologi. Abang mau lihat di dalam Mazmur 33 ayat 6? Iya, boleh. Nah, silakan dibacakan. Mazmur 33 ayat 6. 6. Ya. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Nah, oleh firman
langit dijadikan. Jadi firman, jadi melalui, oleh itu kan melalui firman, langit ini dijadikan. Dan oleh nafasnya itu adalah rohnya. Segala tentaranya yang dimaksudkan ini adalah malaikat. Makanya malaikat itu disebut makhluk roh. Jadi dia menciptakan itu dengan firman dan rohnya. Nafas Allah itu adalah roh. Anda bisa baca di dalam Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah itu, jadi nafas Allah itu adalah roh Allah. Jadi melalui roh Allah, segala sesuatu itu bisa hidup. Melalui firman, makanya dia dengan berkata, jadilah langit dan bumi. Jadi memang Allah itu bekerja itu seperti itu. Dengan firman dan rohnya. Sama seperti saya berbicara itu pasti bukan badan saya aja yang dengan mengatup-ngatupkan mulut saya, tetapi dengan roh dan pikiran saya, atau dengan nafas dan akal saya ini menerangkan, atau saya ini berbicara. Seperti itulah Tritunggal. Ya. Ya, jadi jangan lagi dikatakan Tuhan Yesus ini pembohong. Karena Yesus selalu mengaku, aku anak tunggal Allah. Dia tidak pernah mengaku, aku adalah Allah Bapa. Ya, kesalahan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tritunggal adalah dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya, dalam Yesaya ya. Bukan, dalam Yesaya itu juga itu ayat tambahan. Tidak ada kata Bapa di situ kan. Telah lahir bagi kita seorang putra atau anak. Tiba-tiba di bawah ditambahkan Bapa yang kekal. Kata Bapa yang kekal itu nggak pernah ada di dalam teks aslinya Septuaginta. Nggak ada. Bapa yang kekal itu nggak ada di situ. Maaf Kak, Bapak dimasukkan dengan cara seperti apa kalau bisa ada di teks yang kita baca? Tahu nggak kenapa dalam teks Masoret itu ada Bapa ditambahkan? Untuk menghindari bahwa Kristus itu inkarnasi ke dunia ini. Karena orang Yahudi itu kan menolak kemesiasan Yesus. Padahal di dalam Yesaya itu, seluruh Yesaya itu adalah nubuatan yang sangat-sangat gamblang menceritakan tentang Yesus. Tetapi untuk menghindari agar Yesus ini tidak tampak seperti Mesias yang dijanjikan itu, mereka menggantinya sebagai Bapa yang kekal. Nah, datang orang-orang Oneness Pentakostal ini, itu satu-satunya dasar ayat yang menjadikan mereka sesat. Hanya satu ayat itu. Dari satu ayat membuat mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Sementara ayat yang beribu-ribu itu mereka tolak. Inilah tadi intimidasi dari iblis atau setan itu dalam menyesatkan orang-orang pilihan Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi tidak ada kata Bapa di situ. Coba baca, Bang. Coba baca. Ya, Yesaya yang kamu sebutkan itu. bentar Kak ya. Siap. Yesaya pasal 9. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Oh, stop. Seorang anak telah lahir. Terus kenapa di bawah tiba-tiba Bapak, kan gak nyambung ayatnya kan? Coba baca lanjut. Seorang anak telah lahir, mungkin gak anak dibilang Bapak? Iya. Coba baca lagi, lanjutin. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Sampai di situ sebenarnya. Bapak yang kekal itu nggak ada. Nggak ada. Kan dikatakan seorang anak telah lahir, putra. Tiba-tiba di bawah jadi bapak. Gimana itu? Inilah orang-orang Yahudi Rabinik ini, jangan kalian jadikan kiblat sebagai dasar pengajaran Kristen. Ya, kalian harus kembali ke ajaran gereja yang mula-mula. Gitu. Di dalam teks aslinya Septuaginta itu tidak ada Bapa itu. Allah yang perkasa.
Ya, dikatakan seorang putra telah lahir, tiba-tiba Yesus jadi Bapa. Kapan hari dia jadi Bapak-bapak? Tetapi di dalam pengajaran betul dia dipanggilnya sebagai Bapak karena dia adalah guru. Guru itu di dalam Alkitab disebutnya Bapa. Tetapi tidak merujuk kepada Allah yang Esa yang dimaksud di 1 Korintus 8 ayat 6 tadi. Oh, berarti artinya kalau kita memanggil Yesus sebagai Bapa dalam konteks yang kakak bilang itu ya sah-sah saja begitu, tetapi bukan yang dimaksud yang merujuk kepada keesaan Allah itu. Bukan pada keilahiannya. Karena bicara Tritunggal, kita harus berfokus kepada hakikat atau esensi dari Allah itu, yaitu Allah. Kita tidak bicara kemanusiaan. Kalau bicara Tritunggal, berarti kita bicara Sang Terang. Kita bicara Allah yang adalah roh, Allah yang adalah api menghanguskan. Bukan bicara inkarnasi Yesus yang mengambil rupa manusia. Gitu. Jadi kalau apakah Tritunggal itu adalah Bapa dengan firman dan rohnya, bukan Bapa dengan Yesus dan rohnya. Bukan. Karena Yesus itu merujuk kepada nama kemanusiaannya. Tetapi kalau ditanya Tritunggal, berarti itu bicara tentang firman, bicara tentang roh. Ini esensi atau hakikat Allah. Kita tidak bicara tentang dia yang mengambil kodrat daging. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Jerry? Iya. Terima kasih Kak Agatha. Itu aja yang saya perlu penjelasan dan saya sudah dapat penjelasan. Terima kasih banyak. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin. Perdagingan. Iya dong. Yang mau diselamatkan kan daging. Ini ya, kalau ada orang ngomong-ngomong tentang daging. Iya, yang mau diselamatkan itu bukan hanya rohmu saja, dagingmu. Ya, yang ngerasakan enak-enak, mantap-mantap kan dagingmu. Itu loh, jangan munafik gitu. Maksudnya dalam daging adalah masuk dalam kemanusiaan atau kodrat kemanusiaan. Ya, nggak mungkin kok dalam bentuk roh mantap-mantap. Daging rendang hilang, Kak. Nggak. Ini ya YouTuber kita ya. Kita nggak ngebahas si Willy Salim ya yang kehilangan daging ya. Makanya jangan beli daging banyak-banyak gitu loh. Di mana rendangnya, Kak? Nggak tahu aku. Mohon maaf Kak, saya mau nanya, kalau misalkan teman-teman oneness itu oneness itu kalau misalkan mereka menghina Tritunggal atau menghujat Tritunggal, itu udah termasuk dalam hujat Roh Kudus nggak ya Kak? Enggak. Menghujat Roh Kudus itu artinya murtad. Dan orang-orang yang oneness itu dengan mengatakan Tritunggal itu seperti apapun, itu karena kebodohan mereka. Karena kebebalan mereka yang tidak mau belajar. Gitu. Itu bukan bagian dari menghujat Roh Kudus. Karena menghujat Roh Kudus itu adalah ganti agama. Murtad. Oh iya Kak, saya pikir kalau misalkan mereka menghujat Tritunggal itu menghujat Roh Kudus, udah menghujat Roh Kudus, soalnya mereka beranggapan bahwa Tritunggal itu ajaran pagan atau ajaran iblis gitu kan biasanya. Justru ajaran pagan itu oneness. Kayak gini. Ini kadang berubah jadi gelas, kadang berubah jadi ini. Itu justru yang pagan itu. Wah, contoh ya. Iya benar. Dia itu satu, tapi berubah-berubah. Jadi misalnya jadi teko, jadi gelas, jadi batu. Nah itu yang pagan. Karena Allah Tritunggal itu tidak pernah berubah dalam esensinya. Tetapi yang dikatakan firman menjadi manusia itu adalah firman itu menambahkan kodrat manusia. Allah itu tidak pernah berubah. Sampai ada lagunya kan? Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Ada juga ayatnya dalam Alkitab. Jadi benar. tidak pernah berubah. Paganlah orang yang mengatakan Bapa itu jadi anak. Itu yang pagan. Iya benar, karena bagi mereka pemandangan mereka itu kalau Bapa itu gelar, anak itu gelar, Roh Kudus itu pun gelar. Kalau Bapa gelar, bagaimana gelar mengutus firman? Iya betul. Iya pernah juga saya tanya kayak gitu, masa iya gelar mengutus gelar? Terus kata mereka, lah iya karena kamu yang nggak bisa mikir, karena kamu itu bebal, jadi nggak paham-paham.
Ya bapak itu gelar, anak pun gelar. Terus aku ngasih ayat Yohanes 8 ayat 42. Kata mereka Yesus adalah Bapa, aku ngasih Yohanes 8 ayat 42. Itu pun dibantah sama mereka, Kak. Katanya itu ayat yang apa ya? Teks aslinya bukan kayak gitu. Itu ayat yang ditambah-tambahin sama bapak-bapak gereja, kata mereka. Waduh. Coba baca dulu Titus 3 ayat 10. Titus 3 ayat 10. Saya satu perangkat, Kak. Nah, di dalam Titus 3 ayat 10 itu dikatakan, bidat yang sudah kamu nasihati 2-3 kali, kamu itu harus meninggalkan dia. Kita tidak usah lagi berdebat dengan orang seperti itu. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan mereka itu seumpama binatang yang dibawa ke penjagalan, yang hanya hidup untuk dibunuh. Itulah bidat. Ini juga ada ayatnya, bentar ya. Jadi kita nggak usah khawatir dengan orang-orang seperti itu ya. 2 Petrus 2 ayat 12. Ya, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan untuk dibawa ke penjagalan. Itulah bidat tadi. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena mereka itu mengajarkan ajaran sesat dan itu membinasakan banyak orang. Iya Maka benar. kita harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti itu. Ya soalnya banyak ayat Alkitab juga meskipun itu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri pun mereka bantah semua. Makanya mereka ini ajaran yang benar gimana sih? Ini katanya ajaran benar, mereka memuliakan nama Tuhan Yesus, tapi Caranya adalah begini. Alkitab itu adalah kanonisasi bapak-bapak gereja. Tolong lu bikin kitab sendiri, bilang. ya pernah juga saya bilang gitu, Kak. Pernah saya bilang gitu. Kalian ya karena kalian selalu Bapak-bapak menolak gereja yang itu nggak ada yang oneness. Jadi kalau lu oneness, lu bikin kitab sendiri, cetak sendiri. Jadi pakai akal kalian untuk membuat Alkitab kalian sendiri. Jangan nebeng Alkitab yang dikanon oleh orang yang menyembah Allah Tritunggal, bilang. Udah pernah saya bilang kayak gitu, Kak. Kalian bikin aja kitab sendiri sesuai yang kalian mau gitu. Perkataan Tuhan Yesus aja udah kalian bantah, gimana dengan kami gitu. Makanya mereka disebut seperti binatang yang hidup hanya untuk dimatikan. 2-3 kali aja kita menasihati mereka. Sesudah itu kita tinggalkan. Seperti itu. Iya, Kak. Ya, biar nanti mereka bertobat sendiri ya. Kalau nggak mau bertobat ya udah, nggak apa-apa. Iya memang udah bebal sih, apalagi Mikana itu dia itu ratunya. Aduh berat. Ratu? Oh ya? Apakah dia pakai mahkota? Dia dikatakan ratu bidat. Enggak, dia dicap sebagai ratu bidat. Oke. Nggak apa, yang penting kita jangan menghakimi, biar Tuhan Yesus yang jadi hakim. Iya benar, Kak. Wajar. Oke, terima kasih Kak Fira. Berkati. Iya makasih ya, Kak. Ya. Nah, iya. Dengaran suaraku, Kak? Beneran, ini maksudnya apa? Namanya Heaven Army. Enggak ada, Kak. Cuman pengen pakai nama itu aja. Apa artinya Heaven Army? Ya, tentara surga. Emang kau malaikat? Ingat ya, tentara surga itu nggak loh. Ya kan pasukan surga bisa. Hmm. Kan nggak harus dari malaikat. Kalau pasukan bodrek sama nggak? Kalau apa? Pasukan bodrek. Apa tuh pasukan bodrek? Ya itu, pasukan orang yang sakit kepala. Silakan. Ini, Kak. Hmm, Bisa aku nanya, Kak? bisa. Kakak percaya ini nggak statement yang mengatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia? Kolose 2 ayat 9. Oh, berarti kakak mengakui Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. berarti bukan apa? Bukan pura-pura manusia gitu. Berarti Allah juga gitu ya. Kalau dia pura-pura manusia, kenapa dia ketakutan? Waktu disalib Yesus, waktu di Taman Getsemani ketakutan kan? Iya, ketakutan. Terus kenapa dia ini? Aku haus, waktu di kayu salib dia bilang.
Kalau dia pura-pura ngapain dia kayak gitu? Ngomong-ngomong haus, terus lapar, terus takut. Kalau ketika dia disalibkan dan mati itu jasadnya Yesus atau Bapa? Bapak, emang sejak kapan Bapak jadi manusia? Kapan hari Bapak jadi manusia? Itu dulu pertanyaanku. Ya, Kan itu yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya. Misal ya Bang, ini kan saya satu. Saya mengenakan baju hitam. Kalau baju hitam ini dicuci, badan saya kecuci nggak? enggak. Ya udah. Kalau misalnya kepala saya sakit kepala, ini berarti baju saya yang ini juga sakit kepala gitu. Itu. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2. Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 9. Dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Jadi Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang disalibkan itu adalah kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Karena keilahiannya itu adalah terang. Terang yang datang ke dunia, yang menerangi. Yohanes 1 ayat 9. Terang gak bisa disalib. Keilahian Yesus itu tidak pernah disalib atau mati. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tidak seorang pun yang bisa melihat. Itu. Jadi yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaannya yang disalibkan ya. Berarti Betul. Jadi ada hubungannya dengan Bapa. Tidak ada hubungannya. Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa, biar kamu tuh clear di sini, biar mengerti apa itu kristologi, karena yang kamu tanyakan itu adalah kristologi. Iya. Firman yang mengambil rupa manusia. Dalam keilahian Yesus kita tidak bisa melihatnya, tetapi dalam kemanusiaannya lah yang kita lihat. Sebab Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Dan kemanusiaannya itulah yang gelarnya Tuhan dan Kristus. Kamu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus ini adalah imam, nabi, dan raja. Itu. Jadi keilahian Yesus itu tidak pernah mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jadi kita menyembah siapa? Menyembah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi yang kita sembah dari pribadi Kristus itu adalah keilahiannya, yang satu di dalam Bapa dan satu di dalam rohnya. Kita menyembah ilahi dalam daging. Allah yang mengenakan daging. Itulah Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah. Yohanes Jadi 1 maksud ayat ayat yang apa? Yang mengosongkan dirinya itu kayak mana gitu, Pak? Penjelasannya adalah Analoginya tidak gitu kan. menganggap. Apakah ketika sosok Bapa itu berinkarnasi menjadi sosok Yesus? Gak ada, bang. Bapa itu tidak pernah diutus, tapi Bapa yang mengutus. Bapa itu dalam esensinya bersama Sang Firman dan Sang Roh itu tak terhampiri. Bapa itu tidak pernah jadi manusia. Yang dikatakan jadi manusia itu adalah Yohanes 1 ayat 14. Firman yang bersama-sama dengan Sang Bapa, itulah yang diutus ke dunia, itulah yang mengambil rupa manusia. Jadi nggak ada hubungannya dengan Bapa. Yesus itu bicara anak tunggal, yaitu bicara Sang Firman yang diutus ke dunia. Jadi nggak ada hubungannya dengan Sang Bapa. Kalau kita bicara kristologi, seperti itu. Berarti ada dua sosok pribadi dong kalau kayak gitu. Jadinya Pribadi apa? ketika Yesus ada di dunia kan berarti kan
ya ada dua tokoh gitu loh. Jadi ada sosok Yesus, ada sosok Bapa juga gitu. No. Berarti kamu bilang saya dua pribadi nih, ada sosok baju, ada sosok badan. Ini hakikat manusia, ini hakikat baju. Saya dua sosok atau satu sosok? Satu. Ya sudah. Kenapa dibilang dua sosok? Kamu hanya melihat saya dalam kehitaman saya. Tapi hakikat baju ini bukan hakikat manusia. Firman, hakikat Yesus yang adalah firman itu bukanlah hakikat kemanusiaan. Tetapi satu, di dalam hipostasis firman itu. Makanya dikatakan dalam jasmaninya, dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Makanya dia dikatakan Allah atau firman yang mengenakan daging. Karena di dalam dia itu ada sang terang, yaitu firman tadi. Yohanes 1 ayat 9. Bacalah. Kau gak pernah baca Alkitab, males. Males sekali kalian. Baca Alkitab udah gak paham. Malesnya minta ampun. Gak paham itu loh. Dalam jasmaninya berarti di dalam, di luarnya jasmani. Berdiam seluruh kepenuhan keilahian. Jadi dia adalah Allah yang mengenakan daging. Makanya dia bilang, sebelum dunia ini ada, aku ada. Merujuk kepada keilahiannya. Bukan merujuk kepada dagingnya yang dia ambil dari perawan Maria. Bukan. Ya, jadi Yesus itu dengan dua kodrat dalam satu pribadi, dalam satu hipostasis. Gitu loh. Ini memang agak berat ya, perlu 3 SKS menjelaskan ini. Berarti ketika Yesus menjadi manusia itu dia apa? Dia sepenuhnya Allah, dia sepenuhnya manusia. Iya, berarti keilahiannya itu nggak lepas dari sosok Yesus itu kan? Ya nggak lepas lah, kalau lepas cemana dia bisa mengatakan sebelum dunia ini ada, aku telah ada. Bapa mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kalau dikatakan lepas, berarti dia berbohong dong. Dengan mengatakan dunia dijadikan melalui dia. Ya kan? Kalau dia bilang sebelum Abraham jadi aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 17 ayat 5. Ya gimana? Tapi kan ada ayat yang apa? Yang mengatakan yang Yesus itu nggak bisa itu loh, nggak bisa Berbuat apa-apa. Bukan nggak bisa melihat kapan kiamat itu terjadi gitu kan. Cuman Bapa yang tahu kan. Harusnya Dia kan mengatakan seperti ini. Nah, ini pun udah baca cepet-cepet salah lagi. Seorang pun tidak tahu kapan hari itu. Kalau Yesus mengatakan seorang pun tidak tahu, dikasih tahu nggak? Enggak. Ini yang namanya paradoks. Ayat paradoks, seolah-olah dia tidak mengetahui karena dia. Oh, berarti aslinya dia tahu dong. Karena dia tidak mau memberitahu loh. Hari itu kan yang datang siapa, saya tanya. Sosok Yesus itu sendiri. Loh, kalau dia yang datang mungkin nggak dia nggak tahu kapan datang. Seharusnya kalau manusia biasa memang kan ya karena keterbatasannya nggak tahu gitu kan karena. Coba kamu baca. Coba kamu baca. Ini kamu nggak ngerti paradoks. Nanti kau googling arti paradoks. Coba baca dulu. Di ayat berapa? Loh, yang kamu bilang tadi lah. Oh ya, bentar ya. Tentang hari itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak, tetapi Bapa. Kalau dia satu di dalam Bapa, dia nggak tahu emangnya. Makanya dia seolah-olah tidak tahu, padahal dia tahu. Dia memberitahukan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya dia sebagai anak tidak memberitahukannya. Tapi kalau seolah-olah kayak gitu bukannya itu. Ya kau baca. Seolah-olah. Baca. Udah kurang-kurang cara mikirnya, banyakan jadi-jadi. Cepet baca dulu. Ini memang harus diajarin baca orang-orang kayak gini nih. Jangan jadi buta huruf, malu. Malu namanya Heaven Arm. Coba apa dikatakan di situ? Di
Matius 24 Tentang ayat hari 36. itu, ya, tentang saat itu. Kan? Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Oke, dikatakan hanya Bapa kan? Ya, Yesus itu satu nggak di dalam Bapa? satu. Ya udah, dia makanya dibilang ya, penekanannya adalah yang paling awal tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Tahu nggak alasan Yesus kenapa ngomong ini? Karena murid-muridnya itu nanya, kapan hari itu? Kata Yesus, nggak ada seorang pun yang tahu. Biar dia nggak ditanyain. Sebenarnya dia tahu. Makanya dia bilang, anak tidak. Ini yang namanya ayat paradoks. Seolah-olah tidak benar, padahal itulah kenyataannya. Paham nggak? Saya kasih contoh. Mau dikasih contoh? Ya boleh. Heaven, aku mau datang ke rumah lu. Terus lu tanya, kapan bro? Gitu. Entahlah, tapi gue yang datang. Gue nggak tahu kapan gue datang, tapi gue yang datang gitu. Mungkin nggak gue nggak tahu kapan gue datang? Enggak. Pasti tahu. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham kan? Ya paham. Pas lu tanya, kapan lu datang ke rumah gue bro? Gue nggak tahu. Ntar deh, lihat ntar, gitu toh. Ya, Sampai sini paham? paham. Nah, maksud Yesus mengatakan anak tidak, karena merujuk kepada dia yang secara spesifik. Hanya dia saja yang tahu. Tetapi Bapa dalam ketritunggalannya, karena anak itu satu di dalam Tritunggal, yaitu Bapa, pasti tahu. Tapi nggak mau ngasih tahu. Saya tahu tapi nggak mau ngasih tahu. Gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nggak paham? Jadi gitu. Karena statement yang pertama harus kamu pahami. Tentang hari itu, tidak seorang pun tahu. Karena kalau Yesus bilang, aku tahu, nanti dia ditanyain sama muridnya, kapan itu Tuhan Yesus? Nggak mungkin dia nggak jawab kan? Nah, gitu bang. Jadi firman itu nggak mungkin nggak tahu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, cukup itu dulu Kak. Oke, thank you Kak ya. Kau Oneness ya? Enggak, aku Tritunggal. Aku enggak ini sih, enggak Tritunggal, enggak oneness apa. Aku kembali ke back to Bible. Tuh, back to Bible aja kok nggak paham? Gini bang, kalau kamu back to Bible, siapalah gurumu? Ya aku Nggak bisa. aku banyak belajar Kalau- sih dari Kalau kamu back to dunia yang Bible, ya kalau kamu back to Bible, Yesus nggak pernah nurunkan Bible. Yesus mengutus siapa? Rasul. ya murid-muridnya. Nah iya, jadi back to ajaran Rasul kak, itu yang tepat. Ya. Bukan back to Bible. Kalau back to Bible, siapa gurumu? Hantu. Karena Nander juga back to Bible, Juma juga back to Bible. Tapi mereka nggak tahu. Nggak, Semua maksudnya aku orang nggak baca ini. Alkitab. Aku nggak maksudnya nggak terlalu ngikut, nggak terlalu apa membeda-bedakan lah gitu ya. Oke, sekarang saya tanya, Bener ajaran Yesus gitu. pernah nggak ngajarkan kamu itu back to Bible? Rasulmu mana yang ngajarkan kau back to Bible? Ya kan belum ada Bible waktu itu. Iya makanya. Tapi Yesus itu nyuruh murid-muridnya ini memuridkan seluruh bangsa. Berarti harus balik ke ajaran Rasul. Yesus itu tidak nurunkan kitab, tetapi Yesus itu mengutus Rasul untuk mengajar. Jadi kalau kamu mau mengenal Tuhan Yesus, belajarlah dari gereja, bukan dari Bible pribadi lepas pribadi. Dari Rasul itu kan kita kan bisa lihat buahnya, mana yang benar-benar mengikuti Kristus. Dari Rasul itu kita lihat buahnya. Buah apa? Buah zaitun. Ya, artinya kan sekarang ini kan banyak sudah rasul-rasul yang ini yang ngajar-ngajarin apa segala macam. Ya kan, Rasul kita yang kan bisa- mana? Kita kan Sul, bisa lihat dari buahnya aja. Sul, lihat buah dari mana coba? Saya tanya. Buah apa lah yang bisa kamu lihat dari orang yang mengajarkan Yesus adalah Bapa? Karena orang Buddha juga lebih baik daripada orang Kristen yang saya lihat.
Bahkan ateis itu lebih jago di dalam mengasihi sesama dibandingkan orang yang beragama. Jadi kalau kamu mau bilang lihat buahnya, jadilah ateis. Gimana? Oke lah Kak. Lanjut Kak. Iya, jadi kita harus kembali ke ajaran Rasul. Karena Yesus itu mendirikan gereja, maka kita harus belajar dari gereja. Kamu punya materi, tapi kalau kamu tidak punya guru, maka kamu akan tersesat. Itu sebabnya kenapa Yesus menjadi guru. Yesus itu datang buat menjadi buku kan? Atau Yesus jadi buku? Jadi Bible? Gini ya, kalau kalian bilang gini ya, kita lihat dari buahnya, buah pengajaran. Hey, orang yang mengajar itu kau nggak tahu hidupnya seperti apa. Jadi ajaran yang misal saya ngajarin begini, saya belum tentu dalam pribadi saya itu melakukan yang seperti yang saya ajarkan. Jadi kalian itu jangan terpesona sama orang yang seolah-olah cakap dalam memberitakan firman Tuhan, tapi melakukan penyimpangan. Kan saya udah bilang, kalau kamu mau melihat buahnya, kamu harus minimal hidup dulu sehari-hari sama dia. Paham? Kalau kamu cuma lihat apa yang dia tampilkan di sosial media, itu tipuan. Ya, jangan terpesona oleh lembutnya kata-katanya, karena iblis itu juga dengan kata-kata lembut menggoda dan menyesatkan semua orang. Kalau kalian baca Amsal, ya, kalian jangan terpesona untuk itu. Tetapi terpesonalah terhadap apa yang dia lakukan. Gitu, ya. Minimal enggak nilep donasi. Oke, thank you ya Heaven ya. Tuhan memberkati. Kan kalian nggak pernah tahu apa di balik itu. Udah, saran saya kalian tuh kalau mau terpesona yang sudah real ya, yang jelas-jelas hidupnya, perilakunya itu hanya untuk Kristus, seperti para rasul, para kudus, para martir. Jangan pernah terpesona dengan manusia-manusia busuk yang di sosial media. Gua sih udah mau muntah. Nggak usah. Dan jangan pernah mengidolakan manusia dari bagusnya dia bicara, dari kayaknya sopannya dia dalam berbicara. Minimal hidup dulu bareng sama dia setahun, rasain enak banget. Kau telan itu, ya. Kau juga nggak usah ngidolakan aku. Aku ini menjijikkan, paham kau? Ya, kayak kau Agatha, iya jangan pernah kalian itu mengidolakan manusia busuk kayak gini, nggak usah. Nggak, saya nggak pernah mau mengatakan diri saya itu yang bagaimana, nggak. Ya, jadi kalian juga seperti itu. Yang kalian lihat itu hanya yang ingin ditampilkan. Kayaknya saya selalu bilang, nggak usah mengidolakan manusia, tapi lihatlah Kristus, pandanglah Kristus yang benar-benar dia itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Gitu ya. Pokoknya ingat itu. Apapun yang kalian lihat di sosial media, kalian tidak tahu di belakang itu seperti apa. Jadi hati-hati. Walau ya narasinya itu bagus, kata-katanya sopan, wise ya, sepertinya dewasa. Kau telan itu. Kalau saya sih, saya penjahat.